mulia dan yang saya banggakan, segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan rahmat, taufik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, untayan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sampai detik ini Allah masih terus mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju musalla dan Majelis Ta'lim Al-Kautsar tercinta ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu liridhillah, semata-mata kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini jadikan salah satu sebab turunnya rahmat, hidayah, maghfirah, taufik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dan keluarga kita seluruhnya. Dan hadirnya kita di sini mudah-mudahan dengan asbab diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dengan asbab diangkat derajat kita. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita sanjungkan kehalibaan junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda yang mulia, baginda Rasul Muhammad beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjuang mengikuti jejak beliau li'a'la kalimatillah, semata-mata dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pak, belum ngantuk ya? Dikit-dikit. Alhamdulillah. Kita masih dikasih ngantuk, berarti harus bersyukur, Pak. Kalau kita nggak bisa ngantuk, repot. Benar? Naik motor orang bisa ngantuk, tahu-tahu tidur aja, nah repot. Ya, lagi kerja orang ngantuk, tahu-tahu tidur aja, repot. Gitu. Jadi sebenarnya ngantuk itu adalah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ngantuk itu adalah isyarat bahwa kita harus istirahat, memejamkan mata. Jadi kalau nggak ada isyaratnya repot. Tahu-tahu itu dia blek aja. Kita lagi ngobrol nih begini, tahu-tahu blek itu ya, kan orang lucu. Gitu, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bab yang selanjutnya. Kemarin kita bab tentang keutamaan ilmu dan ulama sudah selesai. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya tentang fadilah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-bab tsani fi fadilati la ilaha illallah. Adapun bab yang kedua yaitu menerangkan tentang keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi tiap hari kan kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan kalimat sembarangan. Kalimat la ilaha illallah itu luar biasa. Nah, ini malam kita mulai kupas pelan-pelan, ya. Qala al-Fakihani, telah berkata Syekh Al-Fakihani, anna mulazamata zikriha, sesungguhnya jikalau melazimkan menyebut, menzikirkan kalimat la ilaha illallah inda dukhulil manzil,
ketika mau masuk rumah tunfil faqra, maka itu dapat menolak kefakiran. Jadi kalau kata Imam Imam Al-Fakihani, Masya Allah susah ya. Imam Al-Fakihani kata beliau, itu barang siapa yang mendawamkan setiap mau masuk rumah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan ditolak daripada kefakiran. Insya Allah Allah akan jauhkan daripada kefakiran. Jadi kalau masuk rumah, Assalamualaikum, salam, la ilaha illallah, baru masuk. Syukur-syukur dikomplit, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru masuk rumah. Yang mau dagang juga begitu. Mau buka dagangan nih, mau buka apa namanya? Koridor kan? Atau mau parkirin gerobak begitu, mau buka dagangannya, baca itu. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Insya Allah dijauhkan dari kefakiran. Kalau dijauhkan dari kefakiran, berarti dimudahkan di dalam jalur rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad warada, dan sesungguhnya telah disebutkan dalam sebuah hadis, annaman, sesungguhnya orang kala yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, wa maddaha, dan memanjangkan kalimat tersebut, hadimat lahu, maka runtuhlah baginya arba'atu alafin, yaitu 4.000 zanbin daripada dosa, minal kabairi, dari dosa-dosa besarnya. Jadi kata Nabi, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, dipanjangin ya. Dipanjangin ini dalam artian bisa juga kalimatnya panjang, la ilaha illallah, bisa. Kalau dibanyakin itu lain. Dibanyakin sama dipanjangin sama beda. Beda ya? Gitu. Nah, dipanjangin bacanya, la ilaha itu. Kalau orang baca begitu tuh, kata Allah, hamidat, kata Nabi Muhammad, hamidat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabairi, Allah akan runtuhkan bagi orang tersebut 4.000 daripada dosa-dosa besarnya. Enak apa enak? Enak. Kapan lagi kita ngerampangin dosa ya? Kemudian para sahabat kan aneh ya, sahabat nanya, kalau bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, bagaimana seandainya ada orang yang dia nggak punya dosa besar sedikit pun, gitu. Kan kata Nabi, kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia panjangkan kalimat itu, maka dia akan dihapuskan, akan dirontokkan daripada 4.000 dosa besarnya. Sahabat nanya, ya Rasul, bagaimana kalau orang yang membaca itu dia nggak punya dosa besar sedikit pun, bagaimana itu? Gitu. Kalau yang punya dosa besar ketahuan, dirontokin. Terus yang nggak punya dosa besar, bagaimana ceritanya? Kalau maka dijawab oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yughfaru li ahlihi. Kalau yang nggak punya dosa besar, yughfaru li ahlihi,
Subhanahu wa ta'ala. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya ayah, dia punya ibu, dia punya saudara-saudara, abang, adik, ponakan, paman. Itu keluarganya dengan dia mengucapkan la ilaha illallah, itu diampuni dosa-dosa keluarganya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walijironihi, nah bukan cuma keluarganya doang yang diampuni, walijironihi juga dosa tetangga-tetangganya, sebelah kanan rumahnya, sebelah kiri rumahnya, sebelah depan rumahnya, sebelah belakang rumahnya, itu kebagian diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara asbab kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya orang yang ahli zikir itu luar biasa, khususnya berzikir la ilaha illallah. Bukan cuma buat dia doang, keluarganya juga diampuni. Bukan keluarganya doang yang dosa diampuni, tetangga-tetangganya dosanya diampuni. Asbab ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa yang mengucapkan kulla yaumin, setiap hari, setiap hari, barang siapa yang mengucapkan setiap hari, mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum itu saya tanya dulu dah, jangan sampai pikiran nggak tahu artinya. La ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Minimal tahu itu ya, gitu. Jadi jangan sampai kita pikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang tahu artinya jangan sampai ya, gitu. Itu ntar tahu fadilahnya nggak tahu artinya repot juga, gitu. Ya. Jadi barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan setiap harinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? Mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Satu putaran tasbih tiap hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha, 100 kali. Ya, nggak lama 100 kali. Itu kata Nabi, orang yang melakukan hal seperti itu, yang setiap harinya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, jaa yaumal qiyamati, besok ketika datang hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari, wajahnya itu seperti bulan, lailatul badri, seperti bulan di malam purnama. Jadi besok di hari kiamat ketika dibangkitkan, itu wajah kita itu beda-beda. Ada yang masih wajahnya seperti manusia kayak gini, tetapi bedanya ada yang wajahnya bersinar terang benderang seperti bulan purnama. Ada yang wajahnya redup, tidak bercahaya, tapi masih kelihatan wajahnya. Ada juga yang hitam legam, udah kayak areng, udah susah dengannya. Ada yang begitu. Ada juga yang wajahnya itu berubah jadi wajah naak, wajah anjing. Ada juga yang wajahnya berubah naak jadi wajah babi. Ada. Tergantung bagaimana amaliah mereka, amaliah kita di dunia ini. Itu nanti udah jelas tuh. Oh, yang mau nyerang deh, ngikut di bawah panji baginda Rasul Muhammad SAW. Salah satunya orang yang mendakwahkan berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
Ada juga orang yang mendawamkan bersolawat kepada Nabi, itu juga nanti wajahnya akan bersinar. Ya. Pokoknya kalau di akhirat kita melihat ada orang yang wajahnya bersinar bercahaya, min ahlil jannah, itu orang insya Allah termasuk daripada orang yang ahli surga. Kalau saya lihat di sini, ya Allah, alhamdulillah, ini wajahnya terang semua. Karena lampunya nyala. Kalau lampunya mati, orang kelihatan gelap. Ya. Jadi kalau kita mendawamkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali setiap hari. Ustaz, kalau setiap hari 100 kali, kalau cuma satu waktu kelamaan, dicicil boleh nggak? Silakan. Kita sholat sehari berapa kali yang wajib? 5 kali ya. 100 bagi 5 berapa? 20 kali. Boleh dicicil 20 kali. Subuh 20 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambil dihayat ya. Zikirnya sambil ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hati kita sambil mengucap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sambil kita ucapkan zikirnya, hati kita sambil ngangen-ngangen maknanya. Jadi kalau hati kita ngangen makna, lisan kita berzikir, insya Allah nanti akan lebih ngena tuh. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Biasanya kalau misalkan udah kena begitu, udah orang mau berhenti, pengen terus aja, gitu, ya. Bagaimana kalau lebih dari 100 orang apa 100 aja bercahaya luar biasa wajahnya, apalagi lebih dari 100. Tetapi di sini yang lebih diutamakan adalah istiqomahnya. Walaupun 20 setiap habis sholat, tapi terus menerus, jangan cuma seharian doang. Wah, besok mulai dari subuh saya pikiran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, biar besok percaya nih jadi ahli surga. Ya seharian doang, habis besokannya lupa orang lagi. Jangan begitu, ya. Jadi kita ibadah mah kagak kudu banyak-banyak, yang penting istiqomah terus, walaupun sedikit tapi terus, jangan berhenti terus, setiap hari terus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh terus, ya. Walaupun setiap sholat 20 kan sedikit ya, 20 nggak ada 2 menit nggak ada, gitu, ya. Apalagi kalau banyak disebut itu masih ya, ada yang begitu, ada, boleh enggak? Ya silakan, monggo. Saya mah nggak ngelarang, monggo, silakan, ya. Yang penting hatinya tetap ketika ketika dia baca cepat begitu, yang penting hatinya connect, ya. Hatinya connect dengan makna apa yang dia lafazkan, gitu. Jadi walaupun orang dengerin apaan sih tuh, tapi hati dia connect. Tapi jangan di depan umum kalau gitu mah ya, gitu. Ntar disangkanya miring lagi. Kalau miring iya, kan lama-lama dikasih topi miring beneran tuh. Ya lah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri, adapun seutama-utamanya zikir, seafdal-afdalnya zikir, la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu seutama-utamanya zikir. Kenapa? Di sini diterangin li'annaha kalimatut tauhid, karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Wa tauhidu la yumasiluhu syai'un, sedangkan kalimat tauhid itu tidak ada yang dapat membandinginya satupun. Jadi maksudnya kalimat tauhid itu nggak ada kalimat lain yang dapat mengungguli daripada kalimat tauhid. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, maka zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah.
Wa afdalud du'ai, dan seutama-utamanya doa, seafdal-afdalnya doa alhamdulillah, yaitu kalimat alhamdulillah. Ya, tahu nggak artinya alhamdulillah? Pak, ini ada rezeki, alhamdulillah. Terima kasih. Saya mau nanya, artinya alhamdulillah apa? Syukur. Apanya? Syukur. Apa ayo? Arti alhamdulillah. Alhamdulillah kita sekarang bla 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 bla. Alhamdulillah artinya apa? Mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Arti secara lugah ya, secara bahasa. Bukan secara maknawi ya, secara bahasa artinya apa alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Ya bolehlah, apalah gitu. Segala puji hanya milik Allah. Ya itu secara lugah, ya secara bahasanya gitu. Jadi kita perlu ngerti ketika kita ngomong, kita perlu ngerti gitu. Kayak saya kalau setiap hari Rabu ngisi materi Susyatin di KUA. Tahu Susyatin enggak? Susyatin itu enggak? Susyatin itu kepanjangannya kursus calon pengantin. Jadi setiap yang mau pada nikah itu seminggu sebelumnya itu wajib ikut kursus dulu 1 hari. Nanti dikasih materi pembekalan di dalam persiapan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah saya biasa tuh saya tanya yang calon pengantin tuh, itu kalian pengennya jadi keluarga yang bagaimana? Oh pengen jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, cakep, saya gitu. Saya tanya sakinah itu artinya apa? Mawaddah artinya apa? Rahmah artinya apa? Lebih kemudian, padahal kita kalau kondangan selamat ya, semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doain orang begitu, kita tahu nggak artinya apa? Ya kan? Terus kita berdoa, semoga keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita nggak tahu artinya, bagaimana mungkin kita bisa mengklaim bahwa keluarga kita sudah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Keluarga kita udah sakinah belum sih? Udah mawaddah belum sih? Udah ada rahmahnya belum sih? Kalau kita nggak tahu artinya, gimana kita bisa mengukur kan gitu ya? Kalau kita tahu minimal tahu artinya, kita bisa mengukur. Oh alhamdulillah nih keluarga saya sudah mendapatkan sakinah. Ya. Kalau mau ngomong sini udah ngerti semua ya. Soalnya udah pengantin lawak ya. Apa sakinah artinya? Sukun tahu nggak sukun? Sukun tahu nggak? Sakta, sukun. Kalau baca Quran, kalau ada sukunnya berarti, kalau disukun berarti diapain? Mati. Sukun sakta ya. Yang bulat tuh namanya kan sukunnya kalau orang zaman dulu ya, gitu. Itu kan matanya tanda mati kan. Nah, mati itu posisi seperti mati itu kan diem, tenang gitu. Jadi sakinah itu secara umum bisa kita artikan ketenangan, kenyamanan gitu. Jadi kalau misalkan keluarga adem, tenang, nyaman, berarti itu kita tanda-tandanya sudah mendapatkan sakinah itu dalam keluarga itu. Sehingga kalau misalkan kita masuk ke dalam rumah kita merasa tenang, merasa adem, merasa nyaman, insya Allah yang dikatakan Nabi baiti jannati, rumahku surgaku, insya Allah akan tercapai. Tapi kita kalau masuk rumah panas, bukan jannah itu terjadinya, ya. Kalau panas di surga bener nggak kalau panas? Gitu. Udah pulang ngaji, adem hati nih. Ngaji adem hati. Pulang ngaji sampai rumah panas hati, marah-marah, iya nggak? Berantem segala macam, ngomel-ngomel. Itu kan berarti di dalam rumah nggak tenang, ya, nggak tenang, nggak nyaman. Berarti belum dapat sakinah tuh keluarga. Ya. Kalau kita masuk ke dalam rumah hati kita belum tenang, belum nyaman, berarti belum dapat sakinahnya gitu. Ya, gitu. Nanti kapan-kapan
ya. Jadi kita lanjutin dulu, lamaan bodornya. Jadi seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah kalimat alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Kalau ada sabda Nabi, hadis Nabi yang depannya qala Allah taala, berarti namanya hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak dibawa oleh malaikat Jibril, tapi langsung diilhamkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian dari malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, ya Rasul, Allah berfirman bla bla bla, itu jadinya Al-Qur'an nanti. Ya, masuk ke dalam mushaf Al-Qur'an firmannya. Tapi kalau misalkan tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, Allah langsung mengilhamkan kepada Nabi Muhammad, dan ketika Nabi Muhammad bilang qala Allah taala, berarti ini adalah firman Allah, disebutnya hadis qudsi. Qudsi itu kudus, suci, ya, suci. Kenapa suci? Allah itu bersifat kudus, ya, yang maha suci. Qala Allah taala, telah berfirman Allah subhanahu wa taala, la ilaha illallah kalami, la ilaha illallah adalah kalamku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah ceritanya, Allah nih ngomong, ceritanya Allah yang berfirman, la ilaha illallah kalami, la ilaha illallah adalah kalamku, ucapanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana huwa, dan aku adalah dia, yaitu Allah. Man qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisni, maka ia masuk ke dalam bentengku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masuk ke dalam benteng, aman enggak? Aman ya, aman. Kalau bentengnya itu bentengnya Allah, kira-kira ada yang bisa nyelakain kita nggak? Benteng itu penjagaan, nah, kita akan penjagaan lah. Kalau kita masuk dalam penjagaannya Allah, kira-kira ada yang bisa nyelakain kita nggak? Nggak ada. Ya, kalau kita sudah masuk dalam penjagaan Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyakiti diri kita. Makanya kata Allah, la ilaha illallah kalami, la ilaha illallah adalah kalamku. Man qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisni, masuk ke dalam bentengku, ke dalam penjagaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, ke dalam penjagaanku, amina min iqabi, dia akan aman daripada siksaku. Jadi kalau sudah masuk ke bentengnya Allah, ke dalam penjagaan Allah, maka aman dari siksaan Allah. Kalau aman dari siksaan Allah, kira-kira besok tempatnya di mana? Kalau aman dari siksaan Allah, kira-kira kalau udah mati di akhirat tempatnya di mana, Pak? Di surga. Kami besok cuma ada dua, neraka sama surga doang. Kalau nggak masuk neraka ya masuk surga, kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Kagak ada di tengah-tengah, ngapain? Mau ngapain di tengah-tengah? Menonton orang di neraka, itu nggak ada. Jadi besok cuma ada surga atau neraka. Jadi kalau Allah katakan aman daripada azabku, azab itu adanya di neraka. Berarti kalau aman dari azabku, berarti aman daripada masuk neraka, berarti dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi
Ini adalah sebuah kalimat yang sangat luar biasa, sampai Allah sendiri yang mengatakannya, menyampaikannya melalui lisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si banyaknya segini aja dulu, yang banyak-banyak ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan lahir dan batin kita agar dapat mendawamkan, menzikirkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari, minimal 20 kali setiap habis sholat. Syukur-syukur lebih, nggak usah banyak-banyak, yang penting terus-menerus continue. Ustaz, saya nggak bisa banyak-banyak, ya udah 11 kali setiap habis sholat. Ustaz, saya nggak bisa juga, ya udah 7 kali setiap habis sholat. Ustaz, saya masih ribet, ya udah 3 kali. Ustaz, saya kayaknya masih lama tuh, ya udah sekali aja dah. Gitu ya, minimal satu kali minimal setiap habis sholat. Ilaukan sekali doang, ampang amat ya, sekali doang gigiran. Ilaukan gigiran sekali doang gitu. Minimal 3 kali gitu, minimal 3 kali gitu ya gitu. Alhamdulillah. Jadi itu saja pada kesempatan malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dosa dan kesalahan kakek nenek kita, dosa dan kesalahan guru-guru kita, dosa dan kesalahan anak istri kita, dosa dan kesalahan saudara-saudari kita, dosa dan kesalahan tetangga-tetangga kita, dosa dan